Pemirsa, terima kasih Anda masih di Newsroom dan kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai wacana perubahan kurikulum pendidikan. Dan langsung saja jawabannya, Prof, mengenai bagaimana apa yang terjadi di negara ini pendidikannya seperti apakah ada kemajuan atau jalan di tempat begitu, Prof? Ya, sebenarnya kalau kita lihat situasi pendidikan kita, tidak hanya di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan teman-temannya ya, kita kalau ke daerah-daerah kita bisa melihat bagaimana mereka kekurangan segala hal lah. Ya, kekurangan guru, kekurangan fasilitas dan seterusnya banyak sekali. Kemudian metode pembelajaran dan seterusnya. Dan kalau itu dievaluasi bersama-sama tanpa membuat semacam mungkin dalam tanda kutip seperti klasterisasi begitu ya, ada semua dinilai sama, saya pikir tidak akan bisa karena mereka tidak akan mencapai itu. Bahwa siswa itu mau sekolah berangkat dengan susah payah itu sudah bersyukur, guru mau datang ke sekolah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan itu juga sudah suatu yang luar biasa. Sehingga tidak mudah kita untuk bicara tadi Bapak sudah sampaikan masalah keadilan atau pemerataan dan seterusnya, dan itu menjadi fokus. Nah, kemudian kita lihat juga sekarang yang terjadi, misalnya sekolah-sekolah juga sudah diakreditasi, kemudian guru sudah disertifikasi. Nah, mestinya juga dilihat, karena akreditasi sekolah itu saya pikir juga melihat juga bagaimana kinerja, proses pembelajaran, nilai dan seterusnya tentang guru, siswa, fasilitas dan seterusnya. Nah, kalau sekolah-sekolah sudah terakreditasi dengan nilai yang baik, bagaimana? Apakah itu betul real kondisi baik atau ada sesuatu yang salah di situ? Yang kedua, guru kan sudah disertifikasi juga. Berarti kualifikasi dan segala macamnya mungkin sudah juga terstandar karena kualifikasi guru yang tersertifikasi di Jakarta mungkin sama juga di tempat yang lain. Artinya ini juga harus dilihat kembali bahwa ada proses itu dan kemudian sudah terjadi. Nah, untuk meningkatkan kualitas saya sepakat kalau kita membuat ya semacam terobosan dari itu semua. Kalau ujian nasional yang secara besar-besaran itu kemudian tidak jadi dilakukan dengan cara uji petik atau apapun namanya saya tidak tahu untuk pemetaan, kemudian biaya yang kurangkan dari biaya ini kemudian untuk justru peningkatan proses pembelajaran dan kualitas guru di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan. Tadi udah sampaikan kalau di sekolah-sekolah swasta saya pikir mereka terus mengimprove-kan. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk mengimprove? Dan itu menjadi persoalan kita bersama. Dan tadi Prof sempat mengatakan kita perlu terobosan dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Dan memang terobosan yang ditawarkan Mas Menteri kita yang baru ini adalah penghapusan UN begitu. Nah ini Bang Sofyan, apakah dampak atau efek dari penghapusan UN ini terhadap pendidikan itu sangat besar atau biasa saja atau seperti apa Bang? Untuk bagaimana komunikasi dengan para guru dan juga masyarakat begitu anggota DPR? Yang pasti kalau penghapusan UN banyak yang bersuka cita, ya. Siapa aja Bang? Terutama orang tua sama anak-anak itu, ya. Karena mereka bagaimana anaknya mau ujian nasional, ya, bukan anaknya yang ujian saja, tetapi mamanya atau bapaknya juga ikut ujian, ya. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi hal yang buruk karena dengan nilai hasil UN tersebut itu dipertandingkan antar satu daerah dengan daerah lain. Artinya tingkat kelulusan dengan nilai tertinggi jatuh di kabupaten ini, ya. Sehingga apa yang terjadi bagi kepala daerah yang merasa bahwa dia ingin mengejar nama, dia juga penghargaan gitu. Ya, kepala dinas dan bupatinya atau wali kotanya ikut ujian juga, ya. Menurut saya ini tidak sehat, ya, tidak sehat. Hasilnya itulah yang menurut saya itu yang harus dikoreksi. Nah, untuk itu untuk evaluasi mendatang itu dibutuhkan satu evaluasi yang tidak membuat orang stres. Nah, kerugian yang paling besar dalam hal UN ini kalau dilaksanakan selama ini adalah mengajarkan anak didik itu untuk menjadi koruptor. Kenapa tuh Bang? Karena setiap mereka mau ujian itu para penjual soal tanda kutip, ya, itu ada di mana-mana. Sehingga anak itu dididik sejak kelas 1 sampai kelas 6, lalu dengan idealisme harus jujur dan sebagainya, tahu-tahu ada tawaran untuk bisa dapatkan soal. Bukankah yang demikian telah menghancurkan kerja yang 6 tahun tersebut, termasuk yang kelas SMP maupun SMA. Nah, yang lebih membuat
kita itu sedih, ya, itu di sekolah itu dijagain. Seperti negara sedang dalam keadaan bahaya, ya. Semua harus steril gitu ya. Steril dan alat pengaman itu, aparat keamanan itu menjaga di mana-mana. Jadi kita ini mau apa gitu? Mendidik anak harusnya memberikan ruang kepada anak merasa dirinya merdeka. Kok malahan di dalam zaman yang seperti itu mereka merasa tertekan. Nah, menurut saya ini adalah dampak yang lebih buruk, ya. Kalau dilaksanakan UN begitu. Dilaksanakan UN. Kenapa? Karena UN itu selalu dilaksanakan itu ada nilai akhir yang dikompetisikan, ya. Ya, memang hidup ini memang kompetisi, tapi kompetisi itu tidak pada akhir. Orang yang belajar sudah 12 tahun pada akhirnya harus tidak lulus, tidak menilai prosesnya, tapi yang dinilai adalah akhirnya. Nah, ini kan tidak boleh terjadi di dalam dunia pendidikan seperti ini. Makanya kita itu melihat bahwa jangan hanya pada akhir telah menghancurkan nasib orang yang kerja belajar 12 tahun ini. Nah, ini kan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Bang Sofyan mengenai kalau dilaksanakan UN dampak buruknya seperti itu. Apakah benar seperti itu, Prof? Dan pemerintah, Mas Menteri kita sudah tepat untuk menghapus UN? Ya, sebenarnya kalaupun dilakukan UN tapi tidak seperti yang model sekarang, ya, artinya hanya dilakukan beberapa hari kemudian hampir satu semester itu full hanya memikirkan tentang hal itu, saya pikir kita rugi. Tetapi kalau penilaian itu berjenjang, bertahap, ya, secara enak begitu, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa merdeka bagi siswa, merdeka bagi guru, merdeka belajar. Nah, itu kan sebenarnya kalau dia terurai dalam sistem penilaiannya, saya pikir tidak akan menjadi beban. Begitu menjadi beban, jadi momok itu karena sudah diumumkan tanggal sekian harus begini, sistemnya seperti ini, kalau nggak gagal, kalau ini, dan seterusnya. Dan ditakut-takuti juga dengan misalnya oleh orang tua, oleh kolega, oleh teman, dan seterusnya. Sehingga kelihatannya malah tidak siap mereka berhadapan dengan UN hari itu, gitu ya. Dan kemudian ini menghasilkan sesuatu yang mungkin juga dianggap semacam bias karena tadi penilaian yang sesaat tadi. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara lebih terurai, terancana yang agak cukup panjang begitu, saya pikir tidak ada masalah. Di perguruan tinggi sekarang kalau kita lihat di perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi sudah otonomi di perguruan tinggi itu dalam sistem penilaian. Tidak lagi dulu ada ujian negara, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan semua diserahkan, ada sistem penjaminan mutu yang jelas dan seterusnya. Nah, ini juga mungkin suatu saat harus diadopt juga sehingga teman-teman di sekolah itu tidak merasa terbebani yang begitu berat. Oke. Nah, Bang Sofyan, kita akan dan juga Prof, kita tahan sejenak. Kita akan membahas lagi mengenai apakah perlu ada kajian alternatif selain penghapusan UN. Dan pemirsa tetaplah di Newsroom, kita akan kembali usai jeda yang satu ini.